Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat karakter, dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini senang sekali dan bahagia. Saya sedang bersama Ibu Endang Sriani SAG, Kasih Agama. Ya, hari ini kita ingin meminta pandangan beliau ataupun pesan dari beliau, pesan pendidikan juga karakter untuk negeri dalam program PKN ini, pesan karakter untuk negeri. Mudah-mudahan nanti kita berharap ya pesan ini bisa menyentuh kepada anak-anak kita, generasi kita, dan juga insya Allah kepada guru dan juga pendidik, terkhusus di Kota Padang Panjang. Silakan Bu Endang. Iya, terima kasih Ustadz. Bapak Ibu pemirsa Karakter Plus TV Kota Padang Panjang. Seperti Ustadz Bari sampaikan tadi, bahwa mungkin pesan singkat ya Ustadz, sekaitan dengan pendidikan karakter di Kota Padang Panjang. Kami kebetulan ditugaskan sebagai kasih pendidikan agama Islam, tentu lebih fokusnya kepada pendidikan karakter agama Islam di Kota Padang Panjang, karena memang kebetulan kita ditugaskan di bagian itu. Ada dua leading sektor sebenarnya terkait dengan tugas kami di kantor, yaitu pembinaan, di samping pembinaan siswa tentu pembinaan guru agamanya. Nah, dua sisi inilah yang kita coba bangun karakternya, baik itu dari sisi guru dan siswa. Untuk sisi guru tentunya kita sebelum mereka melaksanakan tugasnya sebagai pendidik anak gitu ya di sekolah, tentunya gurunya dibekali dulu Ustadz. Dibekali dulu bahwa mereka harus membekali dirinya mereka sebagai seorang guru, apalagi khusus guru pendidikan agama Islam. Bagaimana cara penguatan itu? Tentu yang pertama kali adalah penguatan dari sisi pemantapan ibadah mereka. Karena ketika ibadah mereka kuat, kedekatan dan kekaripan mereka kepada Allah diperkuat, itu insya Allah Allah akan bantu dalam semua lini kehidupan, tidak hanya mendidik anak-anak, tapi juga seluruh lini kehidupannya di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Itu sudah janji Allah bahwa memang artinya perbaikilah ibadahmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Nah, itu karakter pertama yang harus dibangun oleh seorang pendidik guru agama, yaitu perkuat ibadahnya, pendekatan diri kepada Allah. Itu yang paling utama. Kemudian juga yang tentu yang harus diperkuat adalah pemahaman mereka terhadap apa yang akan mereka ajarkan, apa yang akan mereka sampaikan kepada anak-anak. Tentu di situ adalah ilmu ya Ustadz. Artinya mereka harus terus belajar, nggak bisa berhenti. Oh, sekarang mereka sudah katakanlah di jenjang pendidikan S1, S2 atau mungkin sudah ada yang S3, tetapi tidak cukup hanya itu, mereka harus terus menambah karena memang pendidikan itu berkembang. Saya kadarullah memang mungkin hanya sebatas S1 begitu ya Ustadz. Tetapi mungkin nggak boleh berhenti hanya di situ, walaupun mungkin di pendidikan formalnya nggak ngelanjutin, tetapi tetap harus membaca situasi, kemudian juga tetap harus mempelajari apa yang terjadi. Itu juga akan menjadi bekal bagi seorang pendidik dan guru dalam nanti mendidik anak-anak mereka, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Itu sisi yang kedua yang harus mereka laksanakan Ustadz. Kemudian yang ketiga tentu yang tak kalah penting itu menjalin koordinasi sinergisitas dengan lintas sektoral mereka. Yang paling penting tentunya di lingkungan mereka bekerja. Baik itu kepala sekolah, pimpinannya tentunya, guru-guru yang lain. Karena ketika mereka melaksanakan program pendidikan di sekolah, itu nggak bisa hanya mengandalkan mereka saja selaku guru PAI, karena guru PAI itu sedikit Ustadz. Dalam satu sekolah paling 1 atau 2. Bahkan ada pernah satu sekolah cuma 1 guru agamanya. Yes. Kalau diharapkan guru PAI aja yang akan mendidik anak-anak berkarakter di sekolah, itu bakal nggak bisa. Maka dibutuhkanlah kerjasama dengan pimpinan sekolahnya, baik itu bapak dan ibu kepala sekolah, juga teman-temannya sekitar. Karena supaya nanti ketika program keagamaan dilaksanakan itu didukung semua, dan tidak hanya didukung tapi juga melaksanakan. Contoh kecil, pelaksanaan ibadah sholat duha. Itu kalau seandainya guru PA-nya aja yang mengajak anak-anak sholat itu susah. Tapi ketika terjadikan sebuah kebijakan oleh pihak sekolah, jam 9 kita break semua mata pelajaran, kita melaksanakan sholat duha. Misal itu bakal jadi. Dan itu tentu akan diawasi oleh seluruh wali kelas yang bertugas pada saat itu. Ngajak, tidak ada ngajak, tapi mereka juga melaksanakan sebagai contoh kepada anak-anak. Itu yang kami sampaikan bahwa ada yang ketiga ini sangat penting agar tujuan dari pembelajaran pendidikan berkarakter itu bisa jalan Ustadz di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan. Mungkin 3 poin itu yang paling penting yang harus seorang guru itu
laksanakannya, laksanakan dan kepunyai begitu. punyai. Oke, siap. Kemudian yang untuk siswa, Untuk siswa, nah ini Ustadz, ini cukup berat ya, karena memang jadi anak, ya tugas kita bersama. tugas kita bersama, insya Allah Ustadz ke depan, bahwa anak-anak didik kita ini memang membutuhkan sesuatu yang memang sebenarnya mereka ingin dapatkan itu, tapi tidak dengan cara yang katakanlah kalau kita dulu mungkin Ustadz dengan dilihat dari sorot mata aja udah paham, ini guruku marah, ini guruku sedang, anak sekarang enggak, dilihat mata santai aja gitu. Jadi tapi kita harus memberikan pengajaran kepada mereka tentu dengan cara bahasa mereka. Nah mulai dari SD, STP itu akan berbeda caranya. Nah yang menjadi kekhawatiran kita sekarang, kalau dulu anak-anak ini mungkin di tingkat SLTP baru mengalami semacam gonjangan jiwa, pencarian jati diri, atau katakanlah masa-masa pubertas ya Ustadz. Tapi kalau sekarang ini anak-anak SD sudah mulai kenal dengan lawan jenis, sudah mulai mengetahui sesuatu yang seharusnya belum mereka ketahui. Ini tantangan terbesar kita. Dan apakah itu salah? Sebenarnya kalau kita salahkan, ya siapa yang akan disalahkan gitu? Karena mungkin dari pengaruh media ini itu mempengaruhi mereka, akhirnya lebih cepat besarnya, lebih dini mengenal sesuatu yang seharusnya belum mereka lakukan. Dan kita tidak bisa menyalahkan itu saja lagi Ustadz. Artinya menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, enggak. Jadi kita harus berpikir bagaimana kita cari solusi. Nah, solusi itu mungkin ada usaha preventif, ada juga usaha yang kalau sudah kejadian kita semacam pengobatan ya, atau semacam apa kalau bahasa pendidikannya Ustadz? Kalau yang preventif kita mencegah, kita lakukan treatment ya gitu ya, atau itu kalau sudah yang punya masalah ya, tapi setidaknya preventif dulu untuk mengajar kepada anak-anak. Nah ini baik, ini buruk. Nah kalau kamu melakukan ini loh akibatnya. Nah ini begini. Nah kalau di dalam pendidikan di sekolah tentu kan ada kurikulumnya Ustadz. Mungkin dari mulai ibadahnya gitu, anak-anak diajarkan ibadah, kemudian bagaimana akhlak, kemudian bagaimana juga akidahnya juga ditanamkan. Di samping penanaman ibadah, akhlak, dan tentunya akidah, tentunya nanti bagaimana mereka akan cara mereka berakhlak dan beradab kepada guru. Karena kan biasanya yang ditanamkan itu ilmu, transfer ilmu ke anak-anak. Tapi yang sering kita lupakan adalah adab ini. Jadi ketika adabnya didahulukan dibanding ilmu, insya Allah ilmu ini akan lebih berkah. Anak-anak bisa lebih nyambung ilmunya. Kenapa? Adabnya didahulukan. Kalau udah sopan kepada gurunya, apa yang disampaikan guru bakal nyambung. Dan adab ini ketika bisa diberikan lagi untuk anak agar bisa diamalkan oleh anak, lagi-lagi baliknya ke kita selaku seorang pendidik. Kita udah beradab apa belum? Nah, kita udah berkarakter apa belum? Kan laginya ke situ ya Ustadz. Nggak bisa terlepas. Jadi yang paling penting barangkali untuk anak didik kita adalah di samping kita transfer ilmu, kita juga mencontohkan akhlakul karimah. Kita juga menanamkan adab-adab kesopanan dan adab-adab dalam Islam itu, adab seorang siswa itu bagaimana, baik itu kepada gurunya, baik itu kepada orang tua. Karena orang tua tidak kalah penting juga akan membentuk karakter anak. Karena nanti tidak hanya cukup di sekolah saja, orang tua di rumah kan juga akan menindaklanjuti nih apa yang diajarkan di sekolah. Juga contoh-contoh yang paling utama tentu yang paling banyak adalah di rumah sebenarnya. Namun jika ini terkendala karena kesibukan orang tua dan sebagainya, inilah sebenarnya yang kita harapkan adanya kerjasama pihak yang lain. Dan juga kesadaran orang tua kalau memang nggak sanggup rasanya mendidik anak dengan masa di rumah nih nggak cukup, atau ilmu kita memang belum cukup, iya serahkan kepada mereka yang memang punya keahlian tentang itu. Nggak cukup hanya di sekolah saja. Betul. Kalau misalnya kita nggak bisa menyerahkan, ya datangkan. Nah ini sesuatu yang memang harus orang tua pikirkan Ustadz, karena nggak bisa kita hanya mengharapkan 2 jam di sekolah itu saja, nggak bakal cukup. Kita harus menghadirkan juga mereka ke rumah. Kalau misal ngajinya belum paham, iya datangkan. Kalau memang kita tidak cukup, kan ada anak nih dimasukkan ke lembaga TPQ misalnya, tapi tetap aja ngajinya belum bisa maksimal seperti yang kita harapkan, karena kan memang itu secara umum. Nah kita datangkan guru les privatnya. Kalau kami insya Allah ya Ustadz, karena anak-anak sudah remaja, kita nggak bisa mendampingi mereka selalu. Kadang-kadang kalau mamanya ngomong nggak nyangkut. Tapi kalau yang gurunya didatangkan, insya Allah gitu. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin semacam itu ya Ustadz, kita berharapnya ada kerjasama dari semua pihak agar siswa kita ini nanti bisa bisa kita dengan baik gitu, bisa kita didik dengan baik. Jadi apa yang terjadi sekarang di masyarakat itu anak-anak ya bersama-sama kita, karena mereka tidak bisa kita salahkan. Ada hal yang
terlupakan barangkali dulu yang belum sempat tersampaikan kepada mereka, itu yang coba kita jemput bagi anak-anak yang memang belum bisa mendapatkan masa-masa emas itu dulu di masa kecilnya. Itu coba kita isi saat ini. Mudah-mudahan dengan kita berkolaborasi bersama-sama, anak ini bisa kita coba selamatkan menjadi generasi yang lebih baik. Mungkin itu saja Ustadz. Ya, Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Ya, Jadi panjang. sahabat karakter, ya. Channel Karakter Plus TV, perbincangan saya dengan Bu Endang Sriani luar biasa. Tadi ada pesan dari beliau ya untuk guru, ada 3 hal. Yang pertama, guru itu harus dekat dengan Allah, ada hubungan yang baik, keterikatan batin luar biasa guru tersebut kepada Allah, sehingga hatinya tentram, jiwanya damai, dan kemudian mudah memberikan pesan dan informasi ilmu kepada anak-anak didiknya. Kemudian yang kedua, guru itu harus punya ilmu ya. Iya. Bu Endang ya, punya ilmu, punya materi yang cukup ya, di dalam hatinya, dalam pikirannya, punya pandangan yang positif sehingga dia bisa memberikan transfer kepada muridnya, bukan hanya transfer of knowledge ya, tapi juga transfer attitude ya. Bagaimana dia bisa memberikan teladan kepada anak didiknya dan juga terutama kepada anak-anak dan juga kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, nah ini juga sahabat karakter juga sangat penting, adanya kolaborasi, sinergi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Sebagaimana tadi Bu Endang sampaikan, di lintas sektoral mereka, di pekerjaannya mereka itu tidak bisa saja guru PHI yang punya tanggung jawab untuk bisa mengubah dan juga mendidik anak-anak didiknya di sekolah, tetapi juga memang harus ada kebijakan ya, kebijakan dari kepala sekolah, dan juga ada keinginan dan juga kolaborasi dari satu guru ke guru yang lain, sehingga kegiatan agama yang dilakukan di sekolah itu bisa diterapkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk siswa. Nah, untuk siswa ini juga berat ya sahabat karakter. Jadi zaman sekarang ini luar biasa berat. Kenapa? Karena memang tantangan luar biasa di era globalisasi atau digitalisasi sekarang ini, akses apapun itu, mohon maaf ya, baik yang baik ataupun buruk itu mudah sekali mudah diakses, dilaksanakan ataupun diakses begitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya filter gitu ya, tidak kemudian generasi kita, anak-anak muda kita tidak punya filter yang kuat, yakni iman dan juga adab yang bagus, dia ya akan, mohon maaf, akan kebobolan, akan terjebak ya di suatu kondisi yang menyimpang mungkin ya, atau tindakan penyimpangan atau perilaku yang menyimpang, terutama sekali yang kita perhatikan ya, sejauh ini banyak sekali tindakan kekerasan gitu ya yang terjadi, kemudian mohon maaf perilaku seks yang asusila yang menyimpang itu. Kenapa? Karena memang mungkin kurangnya koordinasi ataupun kolaborasi atau sinergi antara kita. Wallahu alam, banyak sekali indikator sebenarnya untuk mendidik anak-anak ini. Terutama sekali adalah tadi Bu Endang juga sampaikan pentingnya adab ya Bu ya. Iya. Pentingnya adab di dalam mendidik anak-anak, mendorong anak-anak, membimbing anak-anak agar mereka menjadi pribadi yang soleh-soleha. Saya ingat pesan Imam Malik. Imam Malik menyampaikan, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Maka belajarlah kamu adab terlebih dahulu sebelum kamu mempelajari suatu ilmu. Ini penting sekali. Supaya apa? Supaya ilmu itu berkah. Nah, kalau masalah berkah, insya Allah akan berdampak baik bagi anak-anak kita. Mungkin itu mungkin yang bisa kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan sahabat karakter semuanya, hal ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga insya Allah kita bersama-sama menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Endang Sriani atas waktunya, berkah untuk Ibu, untuk teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini. Amin ya Allah. Dan untuk Kemenak terutama secara umum dan juga secara khusus, wabil khusus dikasih pendidikan agama Islam. Terus mudah-mudahan kami terus bisa mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan-kegiatan seperti yang Ibu sudah sampaikan sebelumnya, terasa oleh kami, terasa oleh masyarakat, terasa oleh generasi, karena memang itulah yang mereka butuhkan. Insyaallah selama ini. Terima kasih Bapak Ibu sahabat karakter ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.